Kuasa hukum pengacara kondang Oce Kaligis menyebutkan bahwa kasus penculikan terhadap investor Yong di Pasar Kayu oleh penyidik kehutanan sekaligus perampasan alat-alat beratnya tanpa izin pengadilan, tanpa disaksikan kades sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Halo pemirsa televisi rakyat Indonesia TVRI TV dimanapun berada. Berjumpa lagi program talk show Hans Montolalu. Kayu ke IKN pada waktu itu. Nggak Jadi ada gangguan. untuk menyuplai itu aja ya? Supply, berarti ya. supply, oke. Jadi Kayu, 2 tahun Mas. itu nggak ada gangguan. Nah, untuk datang ke sana tentu mereka dilengkapi surat-surat sertifikat nomor 266 toh ya. Kita lihat sertifikatnya dan perjanjian kerjasama. Udah. Tiba-tiba tanggal 15 Agustus 2024 ya. 15 Agustus ya? 2024, setelah 2 tahun bekerja tanpa gangguan, datanglah di sana, katakanlah yang kemudian kita tahu penyidik dari kehutanan. Penyidik dari kehutanan, berarti ASN ya? Penyidik sipil. Oke, Ya. sipil. Yang pertama tanggal 15 dia datang ribut-ribut di lokasi. Kebetulan didengar sama Yong Kyu Yo, ini investor yang mengelola. Yang mengelola, oke. Yang bekerja. Oke, dia datang, dia tanya, Pak ada apa ini? Ya. Nggak mau dijawab. Mana identitas Bapak? Nggak mau dikasih. Ya. Mana surat perintah Bapak? Nggak mau dikasih juga. Ya. Kemudian tanggal 16 datang lagi CEO ke tempat itu. Ternyata udah ada 50 lebih. Ada 54 orang kurang lebih. 54. Ya, jadi katakanlah penyidik yang kemudian kita tahu penyidik ya. Ya. Nah, waktu itu tanggal 16 karena dia nggak berhasil mendapatkan identitasnya penyidik kehutanan, dia mau pergi. Oh, disitulah dia dipaksa. Dipaksa. Dia bilang enggak, kita bicara dulu. Tunggu, dipaksa dalam tanda kutip apa? Artinya Ya, apa? dalam kutip dia nggak bisa meninggalkan tempat, dipaksa. Oh, untuk dipaksa. ikut sama penyidik ini. Oke. Padahal penyidik ini nggak ada surat perintah penyidikan. Sama sekali tidak surat perintah ya Nah, untuk sama itu. sekali. Nggak Berarti ada bisa juga, dikatakan nggak ada. ilegal dong Pak ya? Pasal 18 kan KUHP masih Betul. memperlihatkan identitas yang nggak Betul. boleh dipaksa. Berarti Katanya, ilegal ini ya? iya. Oke. Cuma 2 jam katanya, tapi tiba-tiba dari Pasang Kayu tanggal 16 ini dibawa ke penjara Mamuju. Penjara Mamuju. Iya. Saya ketemu tanggal 16 September sama Yo. Oke. Dia ada nanti kasih lihat dia punya pernyataan itu bahasa Inggris. Nah, memang pada waktu itu memang nggak ada identitas, nggak ada surat perintah. Tanggal 17 kemudian dia diperiksa. Baik. Diperiksa langsung sebagai tersangka. Mestinya kan ada panggilan dulu. Ada Pak, betul. Diperiksa sebagai saksi. Ada mekanismenya. Baru Ya. ditingkatkan jadi diperiksa sebagai katakanlah tersangka. Ini nggak langsung sebagai tersangka. Nah pada waktu itu kan nggak pakai penterjemah. Kemudian kita lihat dia punya surat katakanlah penahanan baru tanggal 23 ya, Agustus ya. Nah kemarin kita udah pergi ke si Brigjen Firdaus Kurniawan di Mabes Polri di lantai 12. Lantai 12 ya. Ketemu sama HKB Rizky Hasnul dan Masul. Mereka melihat itu berkas-berkas semua. Berarti di Tipider yang itu ya mining ya? Oh gitu ya? Ya. Mereka itu dari apa ya? Untuk gelar perkara khusus di Mabes Polri terkait dengan perkara itu. Mestinya begini, waktu mereka mau tangkap ini, koordinasi dan polisi setempat itu udah punya peraturan. Harus SOP-nya begitu? Nggak dilakukan. Tidak dilakukan. Kenapa? Karena mereka mau sewenang-wenang menculik dan artinya merampas kekayaan daripada katakanlah alat-alat berat dari Yong Kyu Yo. Ya. Jadi pada saat yang bersamaan tanggal 15 juga itu alat-alat berat diangkut dari Pasang Kayu ke ini Mamuju. Nah, tanpa artinya izin dari pengadilan pasal 38 KUHP, tanpa katakanlah si BAP yang ditandatangani oleh tersangka. Nah, memang ini kelihatannya direkayasa. Karena sementara kami ke sana, mereka panggil partnernya si Yong, namanya si Korea juga ya? Namanya Kipos istilahnya. Ya. Semua orang Korea ya? Orang Korea. Tapi data-data semua komplit? Ada. Oke, baik. Ya, saya bahkan ketemu sama Gubernur Bakhtiar, gubernur dari itu dari Mamuju kan, Sulawesi Barat? Saya ketemu. Oke. Ya, ketemu sama Kapolda. Oke. Kapolda pada waktu itu sudah setuju bahwa
ini artinya ada kerjasama antara penyidik sipil dengan penyidik polisi. Oke. Nah, kita bawa klien kita, Mr. Kong, waktu mau diperiksa, mereka nggak mau. Nggak mau kasih. Bukan, mereka pulang. Mereka pulang. Polisi, mereka pulang. Nah, sampai di sini saya kemarin ketemu sama Brigjen Firdaus Kurniawan. Pak, saya bilang, saya nggak minta dibela, nggak minta artinya didukung, tapi saya cuma minta hukum acara itu berlaku. Karena kan mereka ini tampaknya mau tangkap dua orang ini supaya lumpuh pekerjaan mereka. Tahu akibatnya mereka ditangkap CEO ini apa? 40 pegawai kehilangan pekerjaan. Orang lokal semua, Pak. Orang lokal semua. Memang ini sewenang-wenang. Saya sudah laporkan kepada katakanlah Menteri Kehutanan, kepada Irjen. Apakah sudah dibalas dari Menteri Kehutanan? Saya nggak tahu, waktu saya laporkan itu mereka langsung kirim ke Mamuju, dia punya dirjen ya. Dirjen kan. Oke. Tapi dia langsung melakukan olah KTP, olah KTP. Dia buat konferensi pers. Seolah-olah tindakannya itu benar. Baik. Yang ditutupi adalah izin pengadilan, surat perintah tugas. Karena mana mungkin 17 itu ada kemerdekaan kan? Iya. Mereka bikin BAP tanggal 17. Tapi itu pun nggak kalau bisa. benar, karena kan BAP-nya kan mesti kan dibikin dulu penyelidikan, baru ditingkatkan kepada penyidikan. Jadi ini semua kita sudah laporkan. Dan Kedutaan Besar Korea Selatan juga udah tahu warga negaranya diperlakukan sewenang-wenang. Bapak udah berkirim surat ya? Sudah. Oke, baik. Apa langkah yang diambil nanti dari Dubes Korea? Saya Korea? percaya aja kepada polisi. Mereka karena gelar perkara yang pasti ya. Kapan, Pak? Kemarin kita datang, tapi kapan nanti kan kita tanya kepada Firdaus Kurniawan. Firdaus Kurniawan, dia sebagai Korwas atau Karwas ini? Bukan, dia Korwas ya? Korwas. Oh, Korwas. Setahu saya kalau Korwas itu Kombes, tapi kalau mungkin itu kali. Jadi Brigjen. Brigjen ya? Oke, baik. Ya, dia akan melakukan perkara khusus di Mabes Polri terkait dengan perkara tersebut. Hal ini mengingat seharusnya sampai kapan nanti kan kita tanya kepada Firdaus Kurniawan. Firdaus Kurniawan, dia sebagai Korwas atau Karwas ini? Bukan, dia Korwas ya? Korwas. Oh, Korwas. Setahu saya kalau Korwas itu Kombes, tapi kalau mungkin itu kali. Jadi Brigjen. Brigjen ya? Oke, baik. Ya, dia akan melakukan perkara khusus di Mabes Polri terkait dengan perkara tersebut. Hal ini mengingat seharusnya penyidik Gakum melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sehubungan dengan pemeriksaan tersebut. Oke. Nanti bisa saya pinjam untuk dilihat ya. Sekarang dari bahasa Inggris. Pesan Bapak sekarang apa kira-kira untuk kepada penyidik atau kepolisian? Kalau begini caranya, siapa investor mau datang ke sana melakukan sewenang-wenang? Jika betul tidak mendukung pemerintah untuk artinya mengundang investor. Iya. Karena begini Pak, dia kan atas sertifikat nomor berapa? Nomor 266. Saya lihat sertifikatnya. Nah, kalau misalkan sekarang yang hutan lindung, dia mesti kerjasama sama BPN dong, kasih tahu kepada kita pemegang sertifikat. Kita pegang sertifikat sudah lama Pak, dari 2002. Dari 2002. Kejadiannya kan 2024. Oke, baik. Kerjanya CEO itu 2022 nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Ya, kalau memang itu katakanlah pelanggaran hukum, hari itu juga penyidik udah tangkap sama dia atau penyidik katakanlah dari kehutanan. Jadi saya bilang, ini tolong dicatat, kalau memang orang katakanlah datang tanpa memperlihatkan kartu identitas, tanpa surat perintah, betul, itu namanya menculik orang. Betul. Kalau misalkan sekarang membawa alat-alat berat tanpa izin pengadilan pasal 38, pencurian itu, tanpa itu perampokan. Jadi Pak, kita laporkan nih, kita mau ya kalau memang kehutanan bikin gelar perkara, kita dipanggil dong. Kemarin jadi dia datang yang di kantor saya 2 orang mengajukan surat panggilan kepada saya. Loh, saya kan bukan tersangka, bukan saksi, ada alamatnya. Sengaja mereka ini demonstratif sekali nih. Izin Pak C, terakhir Pak C. Yang berarti yang sangat bertanggung jawab dalam ini siapa? Dari mana? Pihak mana yang bertanggung jawab tentang ini? Kehutanan dong. Kehutanan ya? Oke, cukup. Siap. Kenapa anak buahnya begitu? Kayaknya tindakan anak buahnya itu didukung Kementerian oleh Kehutanan ya. Baik. Cukup. Ya, oke. Sebagai tambahan juga pihak yang kan
Kan klien kami Mr. Yo Yongkyu itu menyewa tanah di atas sertifikat tanah nomor 266. Ya. Nah, yang pemilik tanah ini sudah menyurat ke Dinas Kehutanan. Dibalas bahwa itu bukan dibalas hutan dari Dinas lindung, Kehutanan bukan hutan bahwa lindung. tanah tersebut bukan bagian dari hutan lindung. Udah jelas. Jadi memang mereka ini kan tadi kemarin polisi pertanyakan kepada saya, apakah mereka koordinasi? Tidak sama sekali. Kenapa nggak tidak koordinasi supaya mereka bisa sewenang-wenang melakukan kejahatan jabatan melanggar pasal 821 KUHP. Oke deh, saya kira demikian. Nanti kita ini ada